Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya adalah masalah gizi di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Sahara dan saya ingin memperkenalkan teman-teman di kelompok saya. Yang pertama ada Betty Purnamasari, yang kedua itu ada Erika, yang ketiga itu ada Putri Ramadanti Siregar, yang keempat ada Tri Febriana Dila, dan yang kelima ada Widya Amalia. Nah, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah gizi di Indonesia. Seperti yang kita lihat di slide, di gambar ini, di daftar gambar, ada masalah penyebab yang diakibatkan karena kekurangan gizi. Yang pertama itu adalah di gambar pertama penyakit kurang energi protein, yang kedua itu ada GAKI yaitu gangguan akibat kekurangan lodium, dan yang ketiga itu anemia gizi besi, yang keempat itu ada KVA, dan yang kelima itu obesitas. Nah, kenapa saya tidak jelaskan di awal? Karena keterangan-keterangan dari gambar ini akan dibahas oleh teman-teman saya nanti di slide-slide berikutnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi masalah gizi. Nah, masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit atau infeksi. Nah, ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan gizi kurang maupun gizi lebih. Saat ini, kondisi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrim, mulai dari kelaparan sampai pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek sampai pada kegemukan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, saat sebagian besar bangsa Indonesia masih menderita kekurangan gizi terutama pada ibu, bayi, dan anak secara bersamaan. Timbulnya masalah gizi lain yaitu gizi lebih yang berdampak pada obesitas. Hal ini akan menghambat laju pembangunan karena status gizi suatu masyarakat berperan penting terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab kekurangan gizi. Nah, jadi faktor utama penyebab gizi itu adalah kemiskinan. Masuk yang kedua itu adalah masalah gizi pada masyarakat seperti yang ada di daftar gambar slide pertama tadi. Untuk yang pertama ada kurang energi protein atau KEP. Nah, kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Faktor-faktor penyebab kurang energi protein dibagi menjadi dua, yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Untuk yang primer itu yang pertama, susunan makanan yang salah. Yang kedua itu penyedia makanan yang kurang baik. Yang ketiga itu kemiskinan. Dan yang keempat itu adalah ketidaktahuan tentang nutrisi dan kebiasaan makan yang salah. Nah, untuk faktor di yang sekunder itu ada dua. Yang pertama itu gangguan pencernaan seperti malabsorpsi, gizi tidak baik, dan kelainan struktur saluran. Nah, untuk yang kedua itu adalah gangguan psikologis. Kekurangan energi protein merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Keadaan ini banyak diderita oleh balita. Anak balita dengan KEP tingkat berat akan menunjukkan tanda klinis kwashiorkor dan marasmus. Masalah KEP sebenarnya hampir selalu berhubungan dengan masalah pangan. Berdasarkan data Susenas, dari 5 juta anak, 27%, 3,6 juta anak, 19,2% mengalami KEP. Nah, KEP disebutkan oleh multifaktor yang saling terkait sinergis secara klinis maupun lingkungannya. Pencegahan hendaknya meliputi faktor secara konsisten. Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi KEP itu yang pertama mengendalikan penyakit-penyakit infeksi khususnya diare melalui perbaikan sanitasi, personal lingkungan, terutama makanan dan peralatan. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan itu meliputi dasar kesehatan gizi. Yang ketiga itu program imunisasi pencegahan penyakit erat kaitannya dengan lingkungan seperti TBC, malaria, DHF, parasit, atau cacing. Yang kedua itu tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi KEP, memperkecil dampak penyakit ini
penyakit infeksi terutama diare di wilayah yang sanitasi lingkungannya yang belum baik. Nah, yang ketiga itu deteksi dini dan manajemen awal atau ringan. Nah, ini meliputi memonitor tumbang dan status gizi balita secara kontinu. Yang kedua itu perhatikan khusus faktor resiko tinggi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan status gizi atau kemiskinan, ketidaktahuan penyakit infeksi. Dan yang keempat itu adalah memelihara status gizi. Nah, memelihara status gizi ini meliputi dimulai sejak dalam kandungan, ibu hamil dengan gizi yang baik diharapkan melahirkan bayi dengan status gizi yang baik pula. Setelah lahir, segera diberi ASI eksklusif sampai 4 bulan. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan atau pendamping ASI mulai usia 4 bulan secara bertahap. Dan yang terakhir itu memperpanjang masa menyusui selama mungkin selama bayi menghendaki, yaitu sampai 2 tahun, maksimalnya itu sampai 2 tahun. Nah, jadi itu salah satu masalah dari penyebab kekurangan gizi dan kelebihan gizi, yaitu ada KEP, kekurangan energi protein. Nah, untuk masalah-masalah penyakit lainnya akan dijelaskan oleh teman saya Erika di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materinya. B. GAKI, gangguan akibat kekurangan lodium. Gangguan akibat kekurangan lodium atau GAKI merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh. Penduduk yang tinggal di daerah kekurangan lodium akan mengalami GAKI kronis yang menyebabkan pertumbuhan fisik terganggu dan keterbelakangan mental yang tidak dapat disembuhkan sehingga menjadi beban masyarakat. GAKI mengakibatkan penurunan kecerdasan dan produktivitas penduduk, sehingga menghambat pengembangan sumber daya manusia. Gangguan akibat kekurangan lodium adalah gangguan tubuh yang disebabkan oleh kekurangan lodium sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Definisi lain, GAKI merupakan satu masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan yodium. Akibat kekurangan yodium ini dapat menimbulkan penyakit. Salah satu yang sering kita kenal dan temui di masyarakat adalah gondok, di mana akibat defisiensi lodium ini merupakan suatu spektrum yang luas dan mengenai semua segmen usia dan fetus hingga dewasa. Dengan demikian, jelasnya bahwa gondok tidak identik dengan GAKI. Nah, adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah GAKI antara lain. Yang pertama itu faktor defisiensi yodium dan lodium ekses. Defisiensi lodium merupakan sebab pokok terjadinya masalah GAKI. Hal ini disebabkan karena kelenjar tiroid melakukan proses adaptasi fisiologis terhadap kekurangan unsur lodium dalam makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Yang kedua itu ada faktor geografis dan non-geografis. GAKI sangat erat hubungannya dengan letak geografis suatu daerah, karena pada umumnya masalah ini sering dijumpai di daerah pegunungan seperti pegunungan Himalaya, Alpen, Andes, dan di Indonesia. Gondok sering dijumpai di pegunungan seperti Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan Kapur Selatan. Yang ketiga itu ada faktor bahan pangan goiterogenik. Kekurangan lodium merupakan penyebab utama terjadinya gondok, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lain juga ikut berperan. Salah satunya adalah bahan pangan yang bersifat goiterogenik. Dalam waktu tertentu, GAKI dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup penderitanya, di antaranya yang pertama itu terhadap pertumbuhan. Terhadap pertumbuhan dapat dibagi menjadi 4. Pertumbuhan yang tidak normal,
pada keadaan yang parah terjadi kretinisme, keterlambatan perkembangan jiwa dan kecerdasan, tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua itu ada kelangsungan hidup. Wanita hamil di daerah endemik Gaki akan mengalami beberapa gangguan kehamilan seperti abortus, bayi lahir mati, hipotiroid pada neonatal. Nah, adapun penyebab tingginya kasus Gaki adalah disebabkan karena beberapa hal, di antaranya pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan garam beriodium. Yang kedua, masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat garam beriodium. Yang ketiga, garam non-yodium masih banyak beredar di tengah masyarakat. Yang keempat, adanya perbedaan harga yang relatif besar antara garam yang beriodium dengan garam non-yodium. Yang kelima, adapun penyebabnya yaitu pengawasan mutu garam yodium belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus, serta belum adanya sanksi tegas bagi produksi garam non-yodium. Yang terakhir, penyebab tingginya kasus Gaki yaitu pendistribusian garam beriodium masih belum merata, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Putri Ramadanti Siregar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Ramadanti Siregar akan membacakan slide selanjutnya. Anemia gizi besi atau AGB. Anemia gizi besi ini timbul akibat kosongnya cadangan zat besi tubuh, sehingga cadangan zat besi untuk entropoiesis berkurang, yang menyebabkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Prevalensi anemia gizi besi di Indonesia cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada kelompok usia balita prevalensi anemia gizi besi pada tahun 2001 adalah 47,0%. Kelompok usia subur 26,4%, sedangkan pada ibu hamil 40,1%. Mengingat 1 dari 2 orang di Indonesia beresiko anemia, lebih memprihatinkan lagi prevalensi anemia terjadi bukan hanya pada orang dewasa, namun juga sudah menyerang anak-anak. Penyebab anemia atau yang biasa disebut kalangan awam dengan penyakit kurang darah, selain kekurangan gizi juga adanya penyakit yang merusak sel darah merah. Selain itu, prevalensi ibu hamil yang terkena anemia sekitar 40 sampai dengan 50%. Hal ini berarti 5 dari 10 ibu hamil mengalami anemia. Anemia gizi besi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total di bawah nilai normal atau hipokromia, dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal atau mikrositosis. Tanda-tanda ini biasanya akan mengganggu metabolisme energi yang menyebabkan menurunkan produktivitas. Penyebab anemia gizi besi biasa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, menderita penyakit gangguan pencernaan sehingga mengganggu penyerapan zat besi, terjadi luka yang menyebabkan pendarahan besar, persalinan, menstruasi, atau cacingan, serta penyakit kronis seperti kanker ginjal dan penyakit lainnya. Adapun dampak dari anemia gizi besi atau AGB adalah pada anak-anak berdampak 1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar, 2.
menghambat pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. 3. Meningkatkan resiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun. B. Mendampak pada wanita. 1. Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. 2. Menurunkan produktivitas kerja. 3. Menurunkan kebugaran. Dampak pada remaja putri. 1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 2. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. 3. Menurunkan kemampuan fisik olahragawati. 4. Mengakibatkan muka pucat. Dampak pada ibu hamil. 1. Menimbulkan pendarahan sebelum atau saat persalinan. 2. Meningkatkan resiko melahirkan dengan berat lahir rendah atau BBLR kurang dari 2,5 kg. 3. Pada anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tri Febriana Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Febriana Dila akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu KVA, kurang vitamin A. Vitamin A merupakan nutrien esensial yang hanya dapat dipenuhi dari luar tubuh, di mana jika asupannya berlebihan bisa menyebabkan keracunan karena tidak larut dalam air. Kekurangan asupan vitamin A bisa menyebabkan diare yang bisa berujung pada kematian dan pneumonia. Prevalensi tertinggi terjadi pada balita. Hal ini disebabkan oleh intake makanan yang mengandung vitamin A kurang atau rendah. Rendahnya konsumsi vitamin A dan provitamin A pada ibu hamil sampai melahirkan sehingga mempengaruhi kadar vitamin A yang terkandung dalam ASI. Selain itu, dapat disebabkan oleh empasi yang kurang kandungan vitamin A, gangguan absorpsi vitamin A dan provitamin A, atau penyakit pankreas, diare kronik, dan QEF, gangguan konversi provitamin A dan vitamin A. Akibatnya, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. Misalnya sakit batuk, diare, dan campak. Yang kedua, rabun senja, atau anak dapat melihat suatu benda jika ia tiba-tiba berjalan dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Rabun senja dapat berakhir pada kebutaan. Cara mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A yaitu setiap anak akan diberi makanan yang mengandung vitamin A, seperti hati ayam. Yang kedua, setiap anak dianjurkan makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna. Yang ketiga, sebaiknya sayuran ditumis menggunakan minyak atau dimasak dengan santan, sebab vitamin A larut dalam minyak santan. Yang keempat, kapsul vitamin A dosis tinggi diberikan pada anak setiap 6 bulan di posyandu. Kelima, kapsul vitamin A dosis tinggi diberikan kepada ibu segera setelah melahirkan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Widya Amalia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut membacakan ke bagian poin E, obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi, sebagai penyekat panas, penyerap guncangan, dan fungsi lainnya. Perbandingannya yang normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25,30%. Pada wanita,
dan 18 sampai dengan 23% pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit menahun seperti diabetes tipe 2 timbul pada masa dewasa, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, serangan jantung atau infark miokardium, gagal jantung, kanker tertentu misalnya kanker prostat dan kanker usus besar. Batu kandung empedu, dan batu kandung kemih, gout dan artritis gout serta osteoartritis lebih tinggi dari nilai tengah kisaran berat badannya yang normal dianggap mengalami obesitas. Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, obesitas ringan, kelebihan berat badan 20 sampai dengan 40%. Yang kedua, obesitas sedang, kelebihan berat badan 41 sampai dengan 100%. Yang ketiga, obesitas berat, kelebihan berat badan 100% atau obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang yang gemuk. Selanjutnya, cara mengatasi masalah gizi pada masyarakat. Perbaikan asupan nutrisi. Penanganan bagi para penderita kurang gizi yang paling utama yakni dengan pemberian nutrisi secara layak dan mencukupi, mulai dari menu karbohidrat layaknya dalam bentuk nasi dan roti, protein dan segala jenis lauk pauk, baik dari nabati seperti tahu ataupun dari hewani layaknya menu olahan telur dan seterusnya. Perhatikan pula kandungan asupan vitamin yang bisa diperoleh dari ragam jenis sayur atau juga pada buah-buahan segar. Pemberian susu yang kaya akan nutrisi mencukupi juga layak dijadikan pilihan. Yang pasti pemberian asupan nutrisi mencukupi haruslah dilakukan secara berkala dan kontinu. Hal ini demi memaksimalkan adaptasi tubuh dalam penyerapan nutrisi secara maksimal. Selanjutnya, lakukan pengobatan. Prosedur satu ini harus dilakukan secara spesifik apabila memang ditemukan gejala penyakit yang memang melatar belakangi munculnya kekurangan gizi tersebut. Semisal pengobatan secara intensif pada diare lantaran infeksi maupun permasalahan pencernaan lainnya yang berhubungan langsung dengan sistem serap nutrisi pada tubuh yang umumnya terletak pada saluran usus. Fokus terapi untuk penyakit pemicu ini akan semakin dapat memaksimalkan pula penanganan pada gejala kekurangan gizi secara sekaligus. Nah, selanjutnya minimalisir kebiasaan buruk. Beberapa kebiasaan kurang sehat layaknya salah satu diet ketat ataupun merokok harus diminimalisir secara ketat. Lantaran kegiatan seperti ini sama sekali tidak membawa manfaat bagi tubuh dan justru sangat membahayakan. Baiknya lakukan kegiatan yang lebih positif dampaknya bagi tubuh karena jika dibiarkan terus berlanjut tidak ayal maka ragam masalah kesehatan pun akan mengintai di kemudian harinya. Jadi cobalah untuk senantiasa bijak dalam memilih gaya hidup Anda demi kesehatan Anda sampai hari mendatang. Selanjutnya yang terakhir, pemaksimalan keseimbangan ekonomi. Hendaklah untuk yang satu ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang utama luas juga ikut andil secara nyata demi menjaga keseimbangan supaya perbaikan ekonomi juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Nah, juga kebiasaan untuk menggalakkan empati terhadap sesama layak juga untuk dijadikan alternatif demi memperhatikan sesama kita yang berada pada ujung kemiskinan. Bantuan sembako dan bahan pangan secara tepat sasaran semoga dapat menjadi langkah nyata yang dapat mengurangi merebaknya wabah kekurangan gizi di kalangan bawah. Saya Betty Purnamasari akan melanjutkan dari teman saya, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah gizi merupakan hal yang kompleks di Indonesia. Sampai saat ini ada 5 masalah gizi utama di Indonesia, yaitu kurang energi, protein atau KEP, anemia gizi besi atau AGB, kurang vitamin A atau KVA, gangguan akibat kekurangan logium.
atau GAKI dan obesitas. Energi dan protein merupakan zat besi mikro, sedangkan zat besi, vitamin A, dan logium merupakan zat gizi mikro. Banyak faktor yang mempengaruhi asupan gizi masyarakat tersebut. Dari hari ke hari, angka dan masalah-masalah di atas terus meningkat, yang secara otomatis juga meningkat angka kematian penduduk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kekurangan pangan, penyakit infeksi seperti cacingan, lingkungan yang kurang bersih, serta penyakit tidak langsung lain seperti pola asuh orang tua. Selanjutnya, saran sebaiknya untuk mengurangi angka kematian akibat masalah-masalah gizi di atas, pemerintah mengadakan program yang lebih efektif dan berkesinambungan seperti meningkatkan upaya kesehatan ibu untuk mengurangi bayi dengan berat lahir rendah, meningkatkan program perbaikan zat gizi mikro, meningkatkan program gizi berbasis masyarakat, dan memperbaiki skor lain yang terkait erat dengan gizi atau pertanian, air dan sanitasi, perlindungan pemberdayaan masyarakat, dan isu gender, sehingga sedikit demi sedikit angka-angka akibat masalah gizi di atas dapat dikurangi. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.